Oke, brother, kali ini kita mau membahas tentang apa artinya itu graduation dan gimana cara memotong graduation, dan artinya kita bahas semuanya dengan hair zone seperti ini ya. Ini logika hair zone. Jadi di mana kita memotong di sini tidak beda jauh dengan rambut ya. Dasar prinsipnya kalau kita mau buat square, kita misalkan buat square ya. Nah, dipotong segini ya. Posisi badan tetap harus tegap lurus ya, kayak gini. Jadi jangan pernah memotong square kayak gini, tapi harus kayak gini. Dari sini maju satu langkah, tek, potong. Ya. Ketika turun, yang lebih panjang itu yang bagian bawah. Nah, otomatis rambut akan begini. Yang atas semakin pendek. Nah, itu bukan graduation, tapi itu layer ya. Apa sih artinya graduation dan layer? Graduation menambah beban 45 derajat dan layer mengurangi beban 90 derajat, brother. Gitu artinya. Jadi ketika mau buat potongan, misalnya kita mau buat potongan layer bob cut. Nah, itu potongan bob cut itu semuanya layer tanpa ada graduation. Hanya di bagian frontal aja. Kalau kita mau buat poni ya. Kalau kita mau buat poni hanya di bagian frontal kita bentuk terlebih dahulu. Kalau mau buat bagian frontalnya, kalau atasnya dibuat triangular, maka jatuhnya nanti bisa comma hair, terus middle part juga bisa, curtain juga bisa, yaitu bagian frontalnya sedikit agak dikasih triangular atau segitiga ya, atau menanjak kayak gini. Lebih ke depan itu lebih panjang daripada bagian belakang, itu maksudnya, brother. Jadi kalau kita buat graduation di bagian belakang, kita buat round ya, kita buat round seperti biasa. Kita ngambil patokan dari profile section atau one section kayak gini. Ini posisinya lebih panjang di bagian bawah ya, karena akan menumpuk di bagian atas. Misalnya kita potong secara triangular ini nih. Kita potong, akan otomatis bagian bawah itu lebih panjang dari bagian atas, brother. Jadi posisinya kayak gini. Karena apalagi sekarang lagi musim potongan modern mullet, atau di bagian belakangnya itu di area crown dan di area starbone itu dibuat concave ya. Lebih kosong di bagian ini daripada di bagian ini sama ini. Jadi bentuknya concave atau bulat kayak gini. Nah, tekniknya itu kayak gitu. Menggunakan teknik pivot section, mengambil patokan dari tadi kan kayak gini lurus. Nah, sekarang kita mengambil segitiga. Nah, di sini misalnya ini nih. Potong. Nah, di sini harus menggunakan body movement ya. Kita ambil mengikuti pertumbuhan rambut. Potong kayak gini. Dan bagian ini kita ambil lagi. Potong sama. Nah, jadinya kayak gini. Otomatis dia ketika styling rambut itu akan terbentuk concave ya, atau miring seperti itu, brother. Nah, kalau untuk ketika udah di sini udah terbentuk, kita ambil ke bagian depan ya, bagian ini kita ambil patokan yang dari belakang. Terserah bagian atasnya itu mau dibuat apa,
atau bagian apex dan frontalnya mau dibuat apa, terserah itu maunya dibuat apa. Misalkan kita buat square ya, kita potong, mengambil tegak lurus dari area crown dengan area apex, kita sambungkan, potong. Nah di sini kalian itu harus menjaga tension elevation ya, atau tegangan, penarikan dan ketinggian ya. Kita ambil lagi, samakan, sampai area depan. Ketika pengambilan square, cari posisi tulang kepala yang lurus, jangan yang bengkok ya, karena secara tidak langsung kalau bentuk kepalanya bengkok, itu akan mempengaruhi ke hasil potongan kita. Jadi tidak akan berbentuk square, atau kedepannya nanti akan bentuk round, bulat ya, gitu. Nah, mungkin sudah paham dari situ. Nah, untuk pembahasannya kita lanjut di materi. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Nah, di sini ini aturannya kita buat graduation ya. Di sini 45 derajat lebih menumpuk atau lebih menambah berat beban 45 derajat seperti kayak gini. Nah, ini dan ini berlaku hanya di bagian samping ya. Nah, ini untuk di bagian belakang dan bagian atas, brother. Nah, ini long trim. Ketika membuat long trim, biasanya teman-teman kalau kita mulai dari samping, kita pasti posisinya kayak gini ya, kayak gini. Ketika dipotong, otomatis lebih panjang di bagian kontur daripada di bagian temporal. Jadi ketika di pinggir di sisir ke belakang, otomatis terbentuklah graduation atau lebih menambah berat beban 45 derajat ya, brother. Jadi ini bukan layer. Kalau layer itu kayak gini, lurus ya, lurus itu jadinya layer. Ketika dia jatuh jadinya layer, tingkatan. Apakah layer ada tingkatan? Ada tingkatan, cuman lebih panjangnya itu di bagian bawah daripada di bagian atas. Kalau graduation lebih panjang di bagian atas tertimbang di bagian belakang. Nah, di sini ada box section nomor 1 tambah diagonal di bagian belakang. Nah, ini bagian belakang kan, ini di bagian belakang. Tekniknya membuat graduation kayak gini bentuknya, triangular. Guidelin 2 side drum atau di bagian samping. Nomor 3, ini teknik keseluruhan membuat graduation atau layer, diagonal, horizontal, section. Begini, brother. Jadi kita buat layer, kita potong. Misalnya kita buat layer, kita potong. Nah, pengambilannya lurus, potong. Nah, lebih panjang di bagian bawah. Nah, tuh kan, lebih panjang di bagian bawah. Ini layer. Kalau graduation kita buat lebih pendek di bagian bawah. Jadi ketika kalian udah misalnya kedatangan customer nih, dia minta potongannya itu modern mulet, berarti otomatis kita buat di bagian belakang terlebih dahulu. Kita buat pondasinya agar terbentuk. Nah, ketika bagian kontur dan bagian apex itu mengikuti dari belakang ya, brother. Tetapi tergantung bagian atasnya mau dibuat apa dulu ya. Terkadang kan orang minta di bagian atas bikin tublok dan di bagian belakang modern mulet. Kalau modern mulet dan tublok, kita mulai dulu dari depan. Karena di bagian depan dia pasti dibentuk round atau bulat ya. Itu, brother. Jadi kita harus bisa menyesuaikan tentang potongan apapun itu, apalagi tentang potongan long trim. Pokoknya yang panjang-panjang kita harus tahu bentuknya terlebih dahulu. Jadi inti pada dasarnya ini
benar-benar dasar tentang graduation. Dasarnya seperti ini. Kalau ini banyak yang request, nanti kita lanjut di episode seterusnya tentang pemahaman layering. Graduation kan udah, layering, cutting line. Jadi nah, untuk kalian kalau ingin belajar buat diagram, kita harus tahu ini garis-garisnya: major section, over direction, no over direction, cutting section, cutting line. Nah, jadi untuk kalian pantengin terus channel saya, dan satu lagi jangan lupa subscribe dan like ya, dan komen. Kalau misalnya tembus 1000, saya akan lanjut kelas selanjutnya. Oke, terima kasih yang udah dukung channel saya. Semoga bisa diserap ilmunya yang barusan diterangkan ya. Terima kasih. Salam satu gunting.